Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur masih diberi kesempatan, masih diberi waktu Benar. untuk bisa menyembah Tuhan. Ya, Kita bersyukur karena Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Hari ini kita akan menyembah Tuhan, Yesus. memuji nama Tuhan yang dahsyat, yang agung dan mulia. Karena Tuhan menciptakan kita untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Yes. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Raja segala Raja. Amen. Dia Tuhan segala Tuhan. Yesus. Dan tidak ada kuasa apapun yang sanggup menandingi kuasa Tuhan Yesus. Ya, benar Tuhan. Dia telah mati. Dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ya Tuhan. Dengan musik dan kecapi, dengan kambuh 1000 kali, kami sujud menyembah. Kami datang padamu lewat penyembahan dan doa kami, lewat mesbah doa kami. Oh, di tempat ini kami memanggil namamu, Allah Elohim, Bapa Yahweh, Bapa yang kekal dan mulia. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan Kau meneruskan kasih-Mu kepada kami. Oh Tuhan, haleluya. Engkau Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir Tuhan. Firman-Mu berkata, sebelum Engkau tidak ada Allah lain, dan sesudah Engkau tidak ada Tuhan lain. Makanya kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang dahsyat, penguasa alam semesta ini. Oh, ini mesbah doa kami, ini nyanyian syukur. Biar ketika kami hidup, ada pujian syukur bagi namamu. Oh Tuhan, Engkau Allah berkuasa, Engkau yang menciptakan seluruh alam raya ini. Semua makhluk akan tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Raja kemuliaan, Engkau Bapa yang kekal. Oh, tiada Tuhan lain, tiada Allah lagi yang kami mau sembah selain di dalam nama Yesus Tuhan yang ada kuasa-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau bertata di atas pujian umat-Mu Tuhan. Biar kami datang Tuhan dengan pujian kami, dan kerajaan-Mu ada di tengah kami. Oh, dengan tubuh jiwa roh kami, kami sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Ya, haleluya. Karena Engkau Allah yang mulia,
menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Amin. Dari surga. Datang untuk selamatnya. Dengan iman dan percaya dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sembah Raja mulia. Amin. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia. Katakan agung kerajaannya. Agung kerajaannya. Dari surga datang untuk selamatnya. Mari kita angkat tangan kita, katakan dipuji. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia,
Hanya bagi nama Tuhan. Engkau Raja segala Raja Tuhan. Engkau Raja mulia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi ya Tuhan. Oh, ya Tuhan. Oh, oh, ya. Kau layak terima puji ya Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak dipuji ya Tuhan. Engkau Tuhan. Oh. Haleluya. Haleluya. Hati kami penuh dengan sukacita Tuhan. Ya Yesus. Ketika kami bisa datang kepada Raja segala Raja. Ketika kami bisa masuk Tuhan. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Kuduskan dan sucikan kami. Ya Tuhan. Supaya kami layak menyembah Engkau. Karena kami manusia biasa Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk darah anak domba yang tercurah. Untuk menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan yang sederhana. Engkau layak menerima ya Tuhan. Benar Tuhan. Ya Tuhan. Amin Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Biar nama-Mu tetap dimuliakan Tuhan. Amin. Dan kami percaya. Dan kami yakin Tuhan. Ketika kami naikkan pujian. Ada kuasa yang sedang bekerja di tengah kami. Amin, amin. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus ambil alih semua waktu yang ada Tuhan. Supaya tubuh jiwa hati roh kami tertuju kepada Tuhan. Ya Yesus. Pada menit-menit seperti ini ya Tuhan. Ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus. kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oh amin. Amin. Tuhan Kau yang besar, Kau yang dahsyat, Amin. Kau yang berkuasa, Ya, Tuhan. Kau Allah yang selalu menang, Amin. Kau Amin. tidak terkalahkan, Yes. Kau Allah yang ajaib, Amin. Engkau Ya, terus Tuhan. Tuhan berkuasa di Yes. bumi, di surga. Yes. Amin. Amin. Dia adalah Raja mulia. Amin. Yes. Amin. Allah pemenang, Amin. tidak pernah terkalahkan. Benar. Oh amin. Mari kita sembah Dia. Mari kita puji Dia. Dengan katakan Raja mulia, Allah pemenang. Oh. Katakan bersama Allah pemenang. Allah pemenang. Amin. Bapa yang kekal.
Bagi siapa? Bagi yang mulia. Ya. berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, yang berkuasa selamanya. Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Kau Raja segala Raja. Oh, amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan, Ya Tuhan. yang begitu mengasihi kami. Benar Tuhan. Ya. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, Ya, tiada yang seperti Engkau Tuhan. begitu mengasihiku. Oh, amin. Iya Tuhan. Kau Tuhan sanggup menjawab semua
Engkau. seperti Haleluya. begitu mengasihi Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau. Katakan begitu mengasihi. begitu Amin. mengasihi Ya, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal Tuhan. Tuhan Dan Kau meneruskan kasih-Mu pada kami. seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Mari kita bangkit berdiri, katakan aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat Kau turun tangan memberkati. Oh, aku percaya Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat Kau turun tangan oh, sekali lagi aku percaya Tuhanku ajaib Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Oh, Engkau yang memulihkan keadaan kami, dan kami percaya Engkau Allah Jehovah. Engkau Jehovah Rafa bagi kami Tuhan. Engkau Jehovah Nisi. Engkau Jehovah Shalom bagi kami. Oh, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kekal. Apa yang kami lihat di dunia ini hanya sementara ya Tuhan. Engkau yang tidak kelihatan oleh kasat mata, itulah yang kekal dan abadi ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, berterima kasih
Engkau yang akan mengadakan pemulihan di negeri kami ya Tuhan, di keluarga kami, di hidup kami. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemana lagi kami akan pergi Tuhan? Karena di mana kami ada, Roh-Mu ada Tuhan. Ya Tuhan. Kalau kami di bukit, Roh-Mu ada di situ. Benar Tuhan. Kalau kami di lembah kekelaman, Roh-Mu juga ada di situ. Ya Yesus Tuhan. Bahkan di dunia orang mati pun Tuhan, Roh-Mu ada di situ. Benar Tuhan. Dan kami tidak bisa pergi selain daripada Roh-Mu itu. Ya Yesus. Karena di dalam ada kehidupan. Dan firman-Mu adalah benih kehidupan bagi kami. Ya Tuhan. Ini saatnya kami mau mendengar firman-Mu Tuhan yang mau disampaikan. Engkau kuduskan kami, sucikan kami. Supaya kami mendengar firman-Mu, mengerti, Ya, memahami Yesus, dan ya, melakukannya Tuhan. Ya Tuhan. Sehingga kami boleh berbuah. Ada yang Amin. 30 kali, Amin. ada yang 60 kali, ada yang 100 Amin. kali lipat Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau berbicara ya Tuhan. Ya, Melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Yesus. Kuduskan hamba-Mu, sucikan. Engkau urapi mulut lidah bibirnya Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan yang bekerja melalui Amin. hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita akan menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari ini. Kita berada pada tanggal 14 Maret tahun 2021. Saya berharap bahwa setiap kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Meskipun kita masih beribadah secara online ya. Dan kita tetap memperhatikan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan sama-sama menyatakan kesiapan kita. Kita berdiri bersama-sama dan nyatakan kesiapan bersama dengan saya. 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita berada pada tanggal 14 Maret tahun 2021. Judul firman Tuhan kita masih mengambil di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Dan saya percaya bahwa ayat-ayat firman Tuhan ini akan hidup di dalam setiap hidup kita, menghidupi kita, saudaraku, dan pada bagiannya nanti Tuhan juga akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dijanjikan bagi kita semua. Saya beri judul pada hari ini adalah indahnya hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Mari kita membaca Amsal 3 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya, haleluya. Saya berharap ayat-ayat yang kita baca pada hari ini adalah ayat-ayat yang sudah hafal ya di luar kepala kita dan kita mempercayai bahwa setiap janji Tuhan ini ya dan amin. Tujuan pembahasan kita adalah untuk mengajarkan kepada kita agar keluarga kita hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, saudara, sehingga setiap kita akan merasakan keindahan hidup dalam
kedaulatan Tuhan. Betapa indahnya kalau saudara hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Saya percaya ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, khususnya di dalam keluarga kita, saudara-saudara, kita akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan berbahagia. Bukankah semua orang menginginkan ya mempunyai tujuan, entah dia membangun rumah tangga atau dia berusaha bekerja, semua adalah untuk kebahagiaan. Dan Tuhan menawarkan kepada kita pada hari ini, bagaimana kita hidup di dalam kedaulatan Tuhan dan kita akan berbahagia. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, di dalam pembahasan firman Tuhan, saya sudah menyampaikan pada bagian A adalah kedaulatan Tuhan atas pribadi kita, secara pribadi. Kita sudah belajar dari Ayub, kita sudah belajar dari Hizkia, kita juga sudah belajar dari Daud. Nah, saudara, hari ini kita akan lanjutkan pada bagian B. Bagian B yaitu kedaulatan Tuhan atas keluarga kita. Nah, saya percaya bahwa setiap kita rindu di dalam keluarga kita bukan hanya diberkati secara jasmani, tapi kita juga diberkati secara rohani. Ya, bukan hanya secara rohani, tapi juga diberkati secara jasmani. Ada orang-orang yang hidupnya secara jasmani berkelimpahan, tapi sayang kehidupan rohaninya tidak berkelimpahan. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang secara rohani begitu berkelimpahan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, tapi jasmaninya dia kekurangan. Nah, hari ini kita rindu saudara supaya Tuhan berdaulat atas hidup kita, sehingga setiap kita bukan hanya jasmani atau bukan hanya rohani, tapi seimbang. Jasmani dan rohani kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya, ya. Jadi bagian yang kedua adalah, atau bagian B adalah kedaulatan Tuhan atas keluarga kita. Mengakui Tuhan karena kita telah mengetahui dan mengenal Tuhan. Kemudian kita percaya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Hari ini kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang ke-5. Mari kita membuka Alkitab kita, ya, ayat-ayat yang terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya dan kita akan membaca. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Efesus 5:22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri
hendaklah menghormati suaminya. Nah, puji nama Tuhan. Ini adalah merupakan perintah Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 mengenai hubungan suami dan istri. Nah, saudaraku, perintah Tuhan ini adalah merupakan kedaulatan Tuhan. Ya, saudaraku, artinya kalau kita mengikuti perintah ini, kita mau hidup sebagai keluarga yang berbahagia, kita harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan ini. Ya, ada sebuah quotes yang mengatakan beautiful wedding is easy, but beautiful marriage is different things. Ya, saudara, ini artinya kalau kita mengadakan pesta pernikahan, ya, pesta pernikahan yang indah, yang cantik, pernikahan yang luar biasa itu gampang. Ya, kalau kita punya dana banyak, kita bisa melakukannya di tempat yang mewah, dengan hidangan yang mewah. Kemudian kita bisa memanggil artis-artis dari ibu kota, artis-artis yang terkenal. Kemudian mungkin juga disertai dengan grup musik yang terkenal dan semuanya serba mewah. Saudara, ya itu mudah. Jadi kalau kita mau membuat suatu pesta pernikahan yang indah, itu mudah asal ada dananya. Tetapi saudaraku, keindahan sebuah pernikahan itu adalah hal yang berbeda. Ya, saudaraku, berbeda. Tidak bisa hanya dengan uang yang banyak. Nah, karena itu saudaraku, firman Tuhan memberitahu kepada kita bagaimana kita menjadi keluarga yang berbahagia. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan ini, saudaraku. Kita melihat lebih dahulu tentang prinsip Alkitab. Ya, Alkitab mengatakan dalam Efesus 5 ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dalam ayat Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi ini merupakan satu prinsip yang sudah baku, prinsip yang merupakan standar dari Alkitab tentang kehidupan suami dan istri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat sekarang masing-masing memiliki kewajiban. Ya, saya mulai dengan kewajiban sebagai seorang suami. Saudara, suami itu adalah kepala di dalam keluarga. Ya, bayangkan saudaraku, suami adalah diberi otoritas oleh Tuhan menjadi kepala di dalam keluarga. Kalau itu sebuah pesawat, dia adalah pilotnya. Kalau dia di sebuah perahu atau di sebuah kapal laut, dia adalah nahkodanya. Ya, kalau dia berada di dalam sebuah mobil, dia adalah sebagai supirnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apapun jabatannya, bahwa suami itu adalah kepala. Nah, saudara bisa membayangkan, ya, kalau kepalanya sedang pening, maka seluruh tubuhnya ikut sakit. Ya, bayangkan kalau kepalanya miring, saudaraku, seluruh tubuh ini juga ikut miring, ya, ikut pusing. Nah, saudaraku, karena itu sebagai suami, sebagai kepala, maka ada perintah-perintah Tuhan yang harus dilaksanakan. Di sini dikatakan suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Kata kasih yang digunakan di dalam kalimat-kalimat Efesus pasal 5 ini adalah kasih agape, yaitu kasih ilahi. Saudaraku, saya berharap bahwa ketika kita hidup sebagai suami, kita bukan hanya memiliki kasih atau sekedar cinta atau sekedar keinginan-keinginan manusiawi, tapi Tuhan ingin bahwa ketika kita hidup di dalam pernikahan, kasih yang harus kita miliki itu adalah kasih ilahi. Karena itu di dalam Efesus pasal yang kelima diidentikan dengan Kristus. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat
Demikian juga dikatakan suami itu harus mengasihi istrinya. Apa yang dilakukan oleh Kristus ketika dia mengasihi jemaat? Saudara, Kristus berkorban untuk jemaat. Ya, untuk apa saudaraku? Supaya jemaat dikuduskan, disucikan. Dia berkorban, dia menyerahkan nyawanya untuk jemaatnya. Saudaraku, mengasihi seperti tubuhnya sendiri. Jadi ketika seorang suami berkomitmen untuk membangun rumah tangga dengan istrinya, maka suami ini harus berani berkorban, kemudian mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, seperti dirinya sendiri. Ya, saya percaya tidak ada orang yang memukuli dirinya sendiri. Ya, saya percaya tidak ada orang yang mengutuki dirinya sendiri. Ya, jadi tidak ada orang yang ingin supaya dirinya terluka atau terkutuk, ya, saudaraku. Dan itulah yang diperintahkan oleh Tuhan, mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Ya, jadi saudara perhatikan ini, para suami, engkau diberi wewenang oleh Tuhan sebagai kepala. Ya, jangan sakiti istrimu, baik dengan kata-kata ataupun dengan secara fisik, ya, memukul istri misalnya, atau dengan kata-kata yang menyakitkan. Karena itu adalah sama menyakiti diri saudara sendiri. Ya, komitmen ini harus ada di dalam hidup kita, saudara. Jangan menyakiti, apalagi saudaraku mengatakan hal-hal yang kurang pantas terhadap istri. Ya, dengan kata-kata yang tidak pantas terhadap istri. Dari ini firman Tuhan mengatakan, kasihi istrimu seperti dirimu sendiri. Engkau sayang kepada dirimu sendiri, nyatakan itu juga kepada istrimu. Ya, saudaraku. Kemudian dikatakan, Kristus itu mengasuh dan merawatinya. Ya, mengasuh dan merawatinya. Itu artinya mencukupi kebutuhan istrinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang suami, ya, dia harus bekerja, menghasilkan uang, supaya apa, saudaraku, mencukupi kebutuhan dari istrinya. Di sini seperti Kristus mengasuh dan merawatinya. Ya, sesuai yang dikasih oleh Tuhan, kita semua tahu ya bahwa seorang wanita itu kebutuhannya lebih banyak dari seorang pria. Ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu apa yang menjadi kebutuhan para istri. Tapi saya yakin para suami tahu apa yang dibutuhkan oleh istrinya. Dan di sini dikatakan mengasuh dan merawatinya. Istri itu memang harus dirawat dan perawatan itu tidak murah. Ya. Kalau mau istrimu tetap cantik, ya harus dirawat. Ya. Nah, karena itu memang perintah Tuhan di sini, kamu harus merawat dan mengasuhnya. Saudaraku, jadi pada intinya tugas daripada suami, kewajiban suami adalah intinya membahagiakan istrinya. Wow, mungkin suami-suami ada yang protes hari ini. Ya, saya berharap bahwa saudara nggak boleh protes sama saya karena ini adalah merupakan perintah Tuhan. Ya, mungkin saudara berkata, wah kalau saya umbar istriku menghabiskan dana yang banyak. Ya, tentunya istri juga harus tahu diri seberapa banyak penghasilan suaminya. Saudara-saudaraku, tapi intinya apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang suami adalah membahagiakan istrinya. Nah, kita akan melihat bagian yang kedua, sekarang kewajiban sebagai istri. Firman Tuhan berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu dengan rasa hormat seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi saudaraku,
perintah Tuhan berkata bahwa istri itu harus tunduk kepada suami. Nah, saudaraku, kenapa perintah ini diberikan kepada seorang istri? Karena ternyata, saudaraku, seorang istri itu ada keinginan untuk menguasai begitu ya. Jadi ada roh penguasa yang ada di dalam dirinya untuk menguasai suaminya. Nah, tapi perintah Tuhan berkata engkau harus tunduk kepada suamimu. Segala keputusan-keputusan yang besar tidak boleh engkau ambil tanpa sepengetahuan suamimu. Nah, saudaraku, jadi istri itu harus penuh hormat kepada suami. Haleluya. Memang ini sesuatu yang berat bagi istri. Penundukan diri adalah sesuatu yang berat. Tapi saya percaya ketika suami mengasihi istri, maka ini bukan lagi merupakan sesuatu yang berat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, istri tidak boleh kasar terhadap suami atau mengucapkan kata-kata yang kasar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah menyaksikan satu peristiwa yang sempat mengejutkan saya. Ya, saudaraku, ada sepasang suami istri yang sudah agak lanjut usia. Satu saat istrinya sedang memasak di dapur, begitu ya, masak. Saudara, kemudian suaminya mungkin karena sudah lapar, dia menghampiri istrinya di dapur dan bertanya, sudah matang belum? Ya, saudara-saudaraku, apa yang dilakukan oleh istri? Dia sedang bikin sayuran begitu ya, saudaraku. Mungkin si istri ini sedang kesel ya, atau mungkin ada sesuatu yang kelupaan bumbunya nggak dibeli di pasar atau apa. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saudaraku, ketika si istri ini ditanyai sudah matang belum, ya, itu dia sedang membawa sirup buat masak sayur itu ya. Saudaraku, saya kaget sekali, saudaraku, sirupnya itu dipukulkan kepala suaminya. Sambil berkata, belum. Nah, dan lain sebagainya. Saudara, saya tidak bisa menyebutkannya. Ya, wah, saya pikir ini ada satu perbuatan yang kurang sopan terhadap suaminya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, nah jadi istri harus tunduk kepada suami. Lalu ada firman Tuhan berkata bahwa istri itu adalah penolong suami. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya, setelah komplit, baru Tuhan menciptakan Adam. Setelah Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Nah, lalu Tuhan mengambil dari tulang rusuk Adam, dibentuknya lah menjadi seorang wanita dan dinamakannya Hawa. Nah, saudara, kata sepadan dari bahasa aslinya kenekdo itu artinya didesain atau dirancang untuk menjadi teman atau partner yang sesuai dengan Adam. Ya. Jadi saudaraku, sepadan itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal jasmani ya. Ada banyak orang mentafsirkan kata sepadan itu, oh dia harus pendidikannya sama, nggak boleh terlalu jomplang. Ya oke juga. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Sepadan itu harus sama-sama kaya. Enggak juga, saudara. Ya, sepadan itu kalau orang miskin dapatnya orang miskin, orang kaya dapatnya orang kaya, lalu kapan orang miskin bisa jadi kaya?
Saudara, bukan seperti itu. Ya, sepadan itu ada orang yang menafsirkan, oh dia harus dari satu suku yang sama, satu bangsa yang sama. Bukan juga. Ya, oh ada orang berkata memang kalau orang suami istri pasangan ini dari orang yang berbeda suku atau berbeda bangsa, itu karakternya berbeda. Bisa juga seperti itu. Tapi yang dimaksud bukan seperti itu di dalam ayat ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh punya selera siapa yang menjadi pasangan kita sebelum kita menikah. Ya, silakan yang belum menikah dari golongan mana, dari mana saja, bangsa apa, suku apa saja, silahkan. Tapi kata sepadan yang dimaksud ini adalah bahwa manusia, pria dan wanita dirancang oleh Tuhan menjadi teman, partner yang sesuai. Jadi ketika Tuhan menciptakan Hawa, dia adalah teman, partner yang sesuai yang menjadi penolong Adam. Ketahuilah pria-pria, sehebat apapun engkau, ada sisi lemahmu yang harus ditolong oleh wanita. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi berikutnya saya mempunyai satu keyakinan, jikalau suami mengasihi istrinya seperti teladan Kristus, maka saya percaya bagi istri tidaklah sulit untuk tunduk kepada suaminya. Ya, jadi kalau hari-harimu para suami engkau menunjukkan kasih sayang kepada istri, saya rasa istri tidak sulit untuk tunduk kepada engkau. Nah, saudara, kemudian ketika kita menikah, pasangan suami istri menikah, itu bukan untuk menjadi sama, tapi untuk menjadi satu. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berhikmat ketika dia menaruh firman-Nya. Tuhan tidak berkata supaya keduanya menjadi sama, tidak. Tapi keduanya menjadi satu. Ya, mengapa menjadi satu, bukan menjadi sama? Karena pria dan wanita memang berbeda. Ya, jadi Tuhan tidak merancang untuk menjadi sama. Si pria sukanya makan ini, wanita nggak suka makan ini. Harus sama, ya, nggak juga. Saudara-saudaraku, justru di dalam keberbedaan itulah ada suatu keindahan ketika sama-sama saling mengasihi dan saling menghormati. Itulah sebabnya Tuhan berkata supaya keduanya menjadi satu, bukan menjadi sama. Haleluya. Nah, berikutnya saudaraku. Kewajiban orang tua dalam Efesus pasal yang ke-6. Saya baca Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya lebih dulu kepada kewajiban sebagai orang tua. Ya, dalam ayat yang keempat. Dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, ada banyak orang-orang yang salah menafsirkan ayat ini. Terutama ada banyak orang-orang yang memberontak kepada orang tuanya ketika melihat ayat ini. Karena ayat ini mengatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Nah saudaraku, ketika seseorang hanya melihat kepada ayat 4, ya, terutama anak-anak, engkau yang melihat hanya kepada ayat 4,
kita bisa menafsirkan secara keliru. Karena ini berarti bahwa ayat 4 itu sang bapak tidak boleh menegur, tidak boleh mendidik anaknya. Saudaraku, yang sampai-sampai di sini dikatakan jangan membangkitkan amarah. Ya, jadi kalau anaknya minta sesuatu harus dikasih saja, jangan sampai anak itu marah begitu. Bukan seperti itu. Konteksnya harus dilihat dari ayat 1. Ayat 1 sampai ayat 3 yang berbicara tentang, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Nanti pada bagian yang keempat saya sampaikan. Tapi kita lihat lebih dahulu, di dalam ayat ini maksudnya apa saudaraku? Maksudnya adalah bahwa sebagai orang tua itu tidak boleh bertindak kasar. Kita harus seimbang. Ya, antara Efesus pasal yang ke-6 itu harus diseimbangkan dengan Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Saya bacakan Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu memberikan kepada kita suatu keseimbangan, suatu pilihan yang seimbang. Di satu sisi dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 4 dikatakan jangan, bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tapi di dalam Amsal pasal 13 ayat 24 dikatakan siapa yang menahan tongkat, ya, tidak menggunakan tongkat, artinya tidak memukul anaknya, tidak mengajar anaknya, tidak menghajar anaknya. Saudara, dikatakan dia benci kepada anaknya. Nah, saudaraku, jadi kita dapat di sini dapat suatu ayat yang bagaimana Tuhan itu memberikan kepada kita suatu pengajaran yang seimbang. Kalau anak itu nakal memang harus diberi pelajaran. Saudaraku, seorang anak harus dididik dengan betul. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita di dalam kitab Ulangan bagaimana seorang atau orang tua mengajari anak-anaknya. Ulangan pasal yang ke-6 ya. Saudaraku, kita tahu bahwa anak-anak dia tidak akan tahu apa yang akan atau apa yang harus dia perbuat kalau tidak diajari. Kalau anak tidak diajar, dia akan menjadi kurang ajar. Makanya kalau sejak kecil tidak pernah diajar, tidak pernah dipukul, kalau tidak pernah dididik, kalau salah, dia akan sampai besar, dia akan salah terus. Dan nanti sampai besar, dia mempunyai pikiran yang berbeda dengan orang-orang yang diajar pada umumnya. Kenapa saudaraku? Karena dia merasa benar terus. Ya. Tidak pernah ditegur, tidak pernah dilarang ini dan itu. Dia tidak tahu. Istilah di dalam kitab Yunus itu adalah tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Enggak ngerti, enggak tahu. Makanya kita bisa melihat, menyaksikan ada orang-orang yang sudah dewasa secara usia, tapi saudaraku kelakuannya masih seperti anak-anak, atau dia sudah dewasa secara usia, tapi dia tidak tahu bagaimana menghormati orang tua, atau bagaimana dia menaruh kata-kata yang tepat untuk orang tua dan untuk temannya. Dia tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dan saudaraku, itulah sebabnya bahwa anak ini harus dididik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, supaya jangan kurang ajar. Nanti kalau dia besar kurang ajar, dia tidak disukai oleh banyak orang. Dan untuk merubah karakternya yang sudah besar itu sulit. Ya, kita bisa menemukan di dalam dunia ini banyak orang-orang yang tidak terdidik dan tidak mau dididik. Tidak dididik dari sejak kecil. Nanti kalau sudah besar dia akan kurang ajar.
Nah, saudaraku, karena itu firman Tuhan mengatakan kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak di dalam ajaran Tuhan. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang keempat, kewajiban anak-anak. Tertulis di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 3 tadi sudah dibacakan, dikatakan, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena memang harus demikian. Hormati ayahmu dan ibumu adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi ini. Jadi dikatakan supaya kamu ini hormati ayahmu dan ibumu. Kamu akan berbahagia. Ya, ini merupakan satu perintah. Jadi kalau ingin berbahagia, kita harus menghormati orang tua. Dan dikatakan panjang umurmu di bumi. Ini juga ada ayat, saudaraku, di dalam Amsal 30 ayat 17. Amsal 30 ayat 17. Saya bacakan. Mata yang mengolok-ngolok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Wah, maksudnya apa ini ayat ya, saudara-saudara? Dikatakan bahwa mata yang mengolok-ngolok ayahnya, yang enggan mendengarkan ibunya, yang gak mau dengar nasihat ibunya, itu akan dipatuk gagak lembah. Dipatuk, matanya akan dipatuk. Kalau mata dipatuk ini berarti buta, saudara. Kalau buta berarti dia tidak bisa tahu mana yang baik, mana yang benar. Orang yang buta sulit untuk membedakan itu. Jadi hormatilah hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena ini memang perintah Tuhan. Dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak pernah berubah. Ya, saudara, dikatakan ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi jangan abaikan perintah ini anak-anak. Meskipun mungkin sekarang engkau sebagai seorang anak dididik sedemikian rupa, disekolahkan sedemikian rupa sehingga engkau mungkin secara ilmu lebih pandai dari orang tuamu. Orang tua mungkin hanya lulusan SMP, lulusan SMA, engkau sudah seorang sarjana, bahkan bukan cuma S1, engkau S2 dan sebagainya. Tapi tetaplah hormati orang tuamu yang hanya lulusan SD itu. Ya, saudara-saudara, meskipun engkau lebih kaya, lebih pandai, lebih segala-galanya, tapi firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya engkau berbahagia. Dalam hal berbahagia ini artinya engkau diberkati oleh Tuhan, karena itu janji Tuhan. Ya, saudaraku, jadi orang yang menghormati ayahnya dan ibunya itu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, jadi kita melihat anak-anak harus mentaati orang tua dan hidup takut akan Tuhan. Kemudian anak-anak harus rajin. Perhatikanlah setiap kesempatan di dalam hidupmu. Ya, saya ingin menasihati anak-anak muda, engkau yang masih belajar pada hari-hari ini. Engkau yang berkata ingin mencapai kesuksesan, ya. Taatilah orang tuamu. Nah, saudara, kita melihat bagaimana kita mencapai kesuksesan. Itu seperti ada tingkatannya, tahapannya. Yang pertama kita harus belajar, kemudian kita berpikir, dan kita bekerja, usaha, bekerja keras, baru mencapai kesuksesan. Jadi kesuksesan itu tidak datang secara tiba-tiba, mendadak, tanpa usaha kerja yang keras. Ya, tapi saudaraku, selain itu tetap kita di dalam hormat
kepada orang tua, meskipun kita sudah sukses. Ya, nah, saya ingin memberikan sebuah gambaran tentang momen-momen yang penting di dalam kehidupan kita, ya, khususnya bagi anak-anak muda. Perhatikan, ini bukan merupakan suatu standar yang baku, tapi paling tidak ini adalah merupakan suatu gambaran, ya. Dulu saya waktu muda tidak diajari hal-hal ini, sehingga saya tidak tahu momen-momen yang penting di dalam hidup saya. Tapi saya masih tetap bersyukur kepada Tuhan kalau saya hari ini menjadi seperti saya sekarang ini. Ya, saya percaya itu ada kasih karunia Tuhan kepada saya. Nah, saudaraku, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kalian ada yang berumur di bawah 20 tahun, ya, sampai pada umur 20 tahun, jadilah murid yang baik. Yang kau belajar yang tekun. Ya, saudara, ya, kalian anak-anak muda jangan terlalu banyak main game. Ya, sesekali bolehlah sebagai refreshingmu. Tapi jangan sampai waktumu dihabiskan untuk bermain game. Sebelum usia 20 tahun, engkau harus belajar, menyerap sebanyak mungkin pelajaran di sekolahmu, di tempat kuliahmu. Engkau belajar sedemikian rupa. Nah, kemudian ini gambaran saja ya. Jadi sebelum usia 30 tahun, ya, ikutlah belajar dari seorang bos yang baik. Jadi kamu belajar bekerja. Ya, carilah bos yang baik. Ya, tidak harus perusahaannya besar. Mungkin perusahaannya kecil, gak apa-apa. Tapi belajarlah. Jadi itu sebelum 30 tahun engkau ikut orang. Bersyukur kalau papahmu punya perusahaan, orang tuamu punya perusahaan, engkau bisa belajar dari situ. Sekaligus engkau akan mewarisi mungkin apa itu milik ayahmu. Tapi engkau harus belajar. Ya. Nah, kemudian umur 30 sampai 40 tahun berusahalah bekerja sendiri. Di sini seorang muda harus sudah mempunyai fokus apa yang harus dikerjakan atau mau menjadi apa dia. Ya, jadi antara umur 30 sampai 40 bekerja sendiri. Ya. Saya sarankan untuk seorang yang mau sukses itu memang harus bekerja sendiri. Ya, kalau engkau bekerja pada perusahaan ayahmu juga berusaha supaya engkau itu tidak bergantung dengan orang tuamu, tapi engkau belajar mandiri. Ya, ini istilahnya belajar mandiri. Jadi umur 30 sampai 40 tahun. Kemudian antara umur 40 sampai 50 tahun lakukanlah semaksimal mungkin. Kalau engkau yang bekerja pada orang lain, engkau sudah mulai merintis pekerjaan di usia sampai 40 tahun, maka ketika engkau berada pada usia 40 sampai 50 tahun, engkau kerjakan apa yang sudah ada di tanganmu, kerjakan semaksimal mungkin. Jangan berpindah-pindah bidang. Jangan berpindah-pindah pekerjaan. Kenapa? Kalau engkau berpindah pekerjaan berarti engkau mundur dari nol lagi. Itu berarti engkau kembali ke umur 30 tahun. Padahal umurmu sudah lebih dari 40 tahun. Engkau akan kehilangan waktu. Nah, kemudian antara 50 sampai 60 tahun kau harus bekerja sama dengan orang-orang muda. Orang-orang muda melakukan pekerjaan lebih baik dari orang-orang tua. Disinilah yang disebut dengan pendelegasian. Jadi engkau mulai memberi kepercayaan kepada orang-orang muda yang lebih cekatan, lebih cepat bergeraknya, lebih pandai cara berpikirnya. Dan kita tahu bahwa orang-orang muda zaman sekarang semakin pandai. Kau harus bisa bekerja bersama dengan orang-orang muda. Kemudian umur 60 tahun ke atas, bekerja lebih santai. Nikmati hasil kerjamu.
Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini gambaran saja beberapa momen penting di dalam kehidupan kita. Ada barangkali di antara saudara-saudara yang berumur lebih dari 40 tahun hari ini. Ya, saya berharap bahwa ketika kita berumur 40 tahun, anak-anak sudah bisa memberi sesuatu kepada orang tua. Untuk membalas budi orang tua, engkau harus belajar memberi kepada orang tua. Karena ketika engkau berumur 40 tahun berarti orang tuamu sudah pensiunan. Ya, penghasilannya sudah tidak sebanyak pada waktu dia bekerja. Atau kalau dia bekerja kepada orang lain atau bekerja sendiri pun dia sudah mulai lemah. Ya, kekuatannya sudah menurun. Kalau engkau umur 40, ya 45 tahun, berarti orang tuamu sudah umur sekitar 65 atau mungkin 70 tahun. Dan kekuatannya sudah melemah, maka engkau sebagai anak harus mendukung orang tua, harus bisa memberi, ya mencukupi kebutuhan orang tuamu. Siap? Nah karena itu saya katakan bahwa momen-momen penting di dalam usiamu itu harus ditangkap. Ini hanya merupakan gambaran saja. Nah saudaraku, jadi supaya kita apa saudara? Supaya kita mengalami hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Nah anak-anak muda, karena itu anak-anak muda jangan takut gagal. Jangan banyak mengeluh, ngomel, ngeluh, ya kecewa dan sebagainya. Kemudian jangan mudah putus asa, baru melakukan sedikit ini nggak bisa, sudahlah nggak bisa. Baru melakukan sedikit nggak bisa, putus asa. Mau apa? Kemudian jangan berpikir yang negatif, jangan sombong, jangan curang juga, nggak boleh curang, saudara. Ya, hal yang penting itu harus jujur. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi lakukanlah ini ketika engkau masih muda, ketika engkau masih kuat. Ya, mungkin ada di antara kita, waduh, saya sudah melewati momen-momen penting ini dan keadaan saya belum sukses. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Ada yang namanya lucky moment. Ya, a moment of lucky. Ya. Artinya, saudaraku, masa atau saat keberuntungan. Ada waktu keberuntungan. Nah, mari kita akan melihat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, saya akan bacakan ayat ini ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, saudara, seperti tadi saya katakan, mungkin engkau sudah melewati momen-momen waktu-waktu usia itu, tapi engkau dalam keadaan yang belum sukses. Hari ini ada suatu tantangan, ada satu firman Tuhan yang menantang saudara. Ya, dikatakan supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Ada lucky moment, ya. Saat di mana ada masa keberuntungan. Tapi masa keberuntungan ini ada TNC-nya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yaitu dikatakan jangan engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan, firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ya, masa sih dengan merenungkan firman Tuhan siang malam kita bisa berhasil? Tapi itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu bukan cuma merenung sampai di dalam pikiran dan hati kita. Maksudnya adalah ketika kita sudah merenungkan firman Tuhan, kemudian kita melakukan firman Tuhan itu. Apa yang diucapkan oleh Tuhan kita lakukan.
Nah saudara, saya berharap bahwa setiap kita akan menemukan lucky moment ini ketika engkau berada di dalam suatu situasi saat ini yang tidak menguntungkan saudara. Ada satu contoh di dalam Matius pasal yang ke-20, saya bacakan ya, Matius pasal 20 ayat yang ke-6 dan 7. Saya bacakan Matius 20 ayat 6-7. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggur." Kemudian ayat yang ke-12. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang bekerja sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas dan terik matahari." Ya. Jadi saudaraku, orang yang datang 1 jam diberi upah sama dengan orang yang datang dari pagi. 1 dinar. Dan ini yang saya katakan lucky moment. Jadi ada orang nganggur-nganggur di pasar, bukan karena dia tidak mau kerja, saudaraku, tapi karena tidak ada yang mau mengupah dia, yang memberi pekerjaan. Bukan malas loh ya, tidur-tiduran di rumah gitu, bukan. Tapi dia sedang berada di pasar. Ngapain di pasar? Dia mencari pekerjaan, cuma tidak mendapat pekerjaan. Nah, jadi TNC, syarat dan ketentuan berlaku itu adalah seperti itu. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita berusaha melakukan firman Tuhan, saya percaya nanti ada lucky moment di dalam hidup saudara, dan itu tidak memandang berapa usia saudara, berapa umur saudara. Lucky moment bisa terjadi kepada siapa saja yang mau percaya kepada firman Tuhan, termasuk saudara dan saya pada hari ini. Puji nama Tuhan. Jadi coba nanti saudara renungkan Yosua 1:8 dan Matius 20 ya, ayat yang dari ayat yang ke-6, 7 tadi atau dari ayat sebelumnya, supaya saudara bisa menangkap firman Tuhan itu. Bahwa itu adalah lucky moment, ya, itu adalah momen keberuntungan bagi kita. Haleluya. Jadi saya percaya bahwa di dalam Tuhan itu, atas kedaulatan Tuhan, kita hidup di dalam kedaulatan Tuhan, ada masa-masa yang indah. Haleluya. Nah saudara, sebagai penerapan, sekali lagi saya katakan, suami kasihilah istrimu, dan istri tunduklah kepada suamimu, hormati suamimu. Orang tua, didiklah anakmu di dalam Tuhan, jangan sakiti hati anakmu. Dan anak-anak, hormatilah orang tuamu. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya ingin menutup dengan Yosua 25 ayat 15c dan 24b. Saya sambung ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, bergaulan akan hidupku, ku berserah penuh. atas hidup kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang memilih kami sebelum dunia ini dijadikan Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Oh Tuhan, sungguh hanya Engkau Tuhan yang menciptakan hidup kami dengan kuasa firman-Mu, dengan sabda-Mu ya Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam hidup kami. Kau ambil alih ya Tuhan segalanya. Oh, terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu, untuk kasih-Mu yang kekal, yang ajaib. Biar kami berserah Tuhan pada kehendak-Mu,
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami hidup di dalam kedaulatan-Mu, di dalam kebenaran-Mu, di dalam perintah-perintah-Mu. Dan Tuhan sudah mengatur suami, istri, anak, orang tua, semua menurut firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, sesuai dengan komitmen kami ingin melakukan apa yang menjadi perintah-Mu supaya kami berbahagia baik di dalam keluarga kami sebagai suami atau sebagai istri maupun anak-anak kami semuanya hidup di dalam kebahagiaan dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada di antara kami yang usianya tidak lagi mengikuti momen-momen penting dan mereka sudah melebihi itu tapi belum di dalam kesuksesan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan supaya mereka menemukan lucky moment di dalam hidup mereka. Tuhan, Kau nyatakan pribadi-Mu. Kami percaya ketika mereka Tuhan melakukan firman-Mu, percaya kepada firman-Mu, menyerahkan hidupnya kepada Engkau Tuhan, maka Engkau akan membuat suatu masa keberuntungan bagi kami. Seperti janji-Mu, kami akan berhasil dan kami akan beruntung. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap keluarga di dalam perjalanan iman kami maupun di dalam perjalanan usaha kami. Berkati anak-anak kami juga yang masih sekolah di rumah dengan kecerdasan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita buat Tuhan dan kita mau angkat kehadirat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan setiap persembahan kami agar berkenan di hati-Mu dan dapat digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja-Mu GBT Firman Kudus. Dan Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda kepada setiap tangan yang telah mempersembahkan dalam sukacita dengan kerelaan dan keikhlasan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Saudara, pandemik belum berakhir. Tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan gerakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Dan yang lebih penting adalah tetap berlindung dan melekat kepada Tuhan. Tambah semangat untuk mengikuti ibadah online dengan tetap mengirimkan foto-foto setelah ibadah minggu, ibadah komsel, dan ibadah doa multiplikasi. Ibu bapak saudara yang selama ini hanya mengikuti ibadah minggu saja, kami undang untuk mengikuti ibadah komsel dan ibadah doa multiplikasi. Nanti sore jam 5 tepat ada ministry class. Kepada semua peserta mohon untuk join tidak terlambat. Rabu 17 Maret 2021 jam 5 sore ada PKW. Persekutuan Kaum Wanita. Bagi para wanita diundang untuk bergabung melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan oleh Ibu Ana HK. Kamis doa multiplikasi jam 7 malam. Kepada semua para PKS dimohon untuk bisa menggerakkan seluruh anggota komselnya untuk bisa bergabung di dalam doa multiplikasi. Kita doa bersama, menyembah Tuhan bersama, dan mendengarkan pesan Tuhan bersama-sama. Jumat, komsel. Di bulan Maret ini, S3-nya diisi dengan VMP, visi, misi, dan prinsip. Dan seperti biasa, tetap melalui Zoom, dan langsung
masuk room sesuai nama komselnya masing-masing. Persembahan khusus masih digunakan untuk recording. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 009 156 591 atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani dengan berita untuk recording. Demikian Warta Gereja minggu ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita bersama bangkit berdiri untuk kita menerima berkat dari Tuhan yang luar biasa. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita akan mengakhiri ibadah kita sebagai doa penutup. Mari kita berdoa.
Nyanyian Syiarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus, dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.